Halo, apa kabar? Jumpa lagi barengan saya, Danu Sang Bintang, di Potret. Potret selalu membicarakan tentang seorang tokoh atau seseorang yang memang sudah bisa merubah lingkungannya atau yang ada di dekat-dekatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, saya melihat tokoh satu ini adalah tokoh yang bahkan mungkin bisa lebih dari apa yang sudah kita perkirakan. Kali ini saya berkunjung ke selatan Magelang, tepatnya di daerah Tempuran. Kita berjumpa dengan Kiai Ahmad Labib Asrori. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Pangesun pun sehat. Iya. Dengan juga sehat juga. Semua keluarga. Alhamdulillah. Saya sama Kiai Labib ini sudah lama kenal. Pertama kali kita kenal waktu gerakan Save Paingan waktu itu, tidak salah ya, penyelamatan pasar Tiban Paingan di alun-alun Kota Magelang. Terus kemudian kami berinisiasi membuat sebuah komunitas namanya Jamaah Kopdariyah. Nah, tapi nanti Gus Labib sendiri yang sepertinya yang akan lebih banyak ngobrol soal Jamaah Kopdariyah ini. Diawali dari Jamaah Kopdariyah dulu aja. Oke. Gimana itu, apa sih sebenarnya itu, Yai? Jamaah Kopdariyah itu dari namanya dulu ya. Jamaah itu sebenarnya bahasa Arab, tidak bernuansa agama sebenarnya. Jamaah itu pokoknya sekelompok orang gitu ya. Atau komunitas atau entitas tertentu, itu namanya jamaah. Kopdariyah itu sebenarnya kan dari kopdar. Kopdar itu kopi darat. Kopi darat itu artinya bertemu langsung, bertatap muka gitu. Nah, kita ini membangun komunitas untuk saling bertemu. Jadi mengajak orang-orang untuk saling bertemu. Kenapa begitu? Karena di era milenial ini orang lebih banyak bertemu melalui dunia maya. Ya, betul sekali. Dan yang saya lihat di dalam dunia maya itu orang kadang berdebat, berkonflik, berperang lebih tanpa banyak beda pendapat gitu ya. Dan kadang-kadang mereka nggak tahu sebenarnya siapa yang sedang saya hadapi, siapa yang sedang jadi lawan bicara saya. Karena di situ setara gitu ya. Setara, dan unsur etika itu nggak ada ya. Rendah banget gitu. Makanya kemudian coba sih kita ketemu sih. Kalau kita ketemu sebenarnya masalah selesai kok, nggak ada masalah kok kita ini. Nah, alhamdulillah sudah 3 tahun ini, dan ini kebetulan pemirsa, beliau ini adalah host tak tergantikan sejak awal ini. Saya menggantikan diri. Setiap bulan kita berkegiatan. Jadi Jamaah Kopdariyah ini adalah komunitas yang meskipun bernuansa ke Arab-Araban ya namanya, tapi isinya adalah lintas etnis, lintas agama gitu ya, lintas budaya, lintas generasi di Magelang Raya ini. Dan tujuannya memang untuk gerakan kebangsaan gitu ya. Ya, jadi kita mengajak orang untuk menghargai keanekaragaman ya, kebersamaan, bahwa kita ini nggak akan bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Dan nggak main-main loh yang diundang di sini, karena Yai Labib ini orang yang TOP BGT, jadi banyak tokoh-tokoh yang sempat kita undang ya. Alhamdulillah. Dari ada Mbak Lisa Wahid, Yahya Absal. Bahkan pernah kita mengundang narasumber dari Amerika loh ya. Oh iya, betul sekali. Dulu waktu itu di sini ya kita undang ya. Ini sebentar lagi kita akan undang Profesor Yudi Latif, Profesor Rafiq Karsidi, mantan Rektor UNS, ada Gus Yahya lagi, ada barangkali dunia medsos kenal dengan Gus Rizal Mumazik ya. Kita undang Ulil Absar Abdallah. Oh iya, pernah juga ya itu ya. Juga, jadi nggak main-main ini gerakan apa namanya Jamaah Kopdariyah. Ya, Romo Budi, Romo siapa yang di UKP itu? Ada Romo Joko Lolono tuh. Jadi banyak sekali orang-orang yang kita, bahkan Bante juga pernah kita undang ya, dari Vihara Mendut juga gitu. Oke Yai, kalau selain aktivitas gerakan-gerakan seperti Jamaah Kopdariyah, kalau kesehariannya apa sih ya itu? Saya ini pengacara, Mas.
pengacara. Iya, pengangguran yang selalu cari acara gitu katanya. Gitu. Sama ternak teri mas. Saya profesinya dulu politisi, sekarang saya ternak teri mas. Iya. Antara anak antar istri. Ya, for your information nih netizen, bahwa Yai Labib ini dulu juga aktif gerak di Partai Kebangkitan Bangsa ya. gitu ya, dan sempat menjabat menjadi ketua DPRD Kabupaten Magelang. Ya hebat kan. Dan, tapi ini banget ya, nggak kelihatan banget kalau beliau itu seorang pejabat gitu loh, karena sangat plural banget. Jadi dengan orang-orang yang sederhana seperti saya yang nggak punya apa-apa. Saman sederhana ya. Sederhana. Oh, gitu. Ya terserah saya dong, saya menilai diri saya. Ngapunten. Aduh. Ya ini asik kita ngobrol sama Yai Labib ini. Tapi aktivitas ternak teri pasti juga lain dong ya, ada juga punya pondok kan di sini ya. Ya kebetulan aja di sini ini sebenarnya bukan pondok ya, di sini ini rumah gitu ya. Tapi dari satu persatu ada beberapa anak yang pengen ngaji di sini. Ya alhamdulillah semakin banyak. Di samping sebenarnya saya juga ikut bertanggung jawab meneruskan warisan pesantren almarhum abah saya di Wonosari yang sekarang diasuh oleh Yai Said Asrori. Tapi karena di sini semakin banyak anak yang tinggal di sini dan mayoritas di sini anak-anak yang kuliah dan sekolah. Oh ya. Begitu ya. Dan perlu penjenengan tahu ini, kalau disebut promosi enggak ya, tapi saya hanya ngasih tahu aja. Kalau mau ngaji di sini itu di sini total free. Oh begitu ya? Iya. Wah. Jadi ya kalau mau di sini nanti saya untuk meningkatkan akhlak saya begitu ya, saya harus ngaji di sini ya. Mumpung gratis. Total free. Tinggal di sini. Iya. Ya. Nggak ada iuran sama sekali. Tolong nanti makan. Siapa yang bisa memberitahu istri dan anak saya mulai tinggal di sini. Itu pengen lepas tanggung jawab namanya ya. Enggak dong. Tapi memang dari usia berapa yang ada di sini nih rata-rata? Ada anak SMA sampai kuliah dan bekerja. Jadi yang tinggal di sini itu anak-anak yang sudah sekolah SMA, kuliah dan bekerja. Ada berapa orang kalau sekarang? Ya sekarang sih belum banyak, sekitar 30-an lah gitu. 30-an. Ya. Dan memang baru saja sih. Betul. Dan ini saya sedang bangun, sedang terus nambah kamar-kamar. Nah saya mau nerima banyak tapi belum ada kamar representatif kan ya. Saya nggak enak juga gitu. Iya. Di rumah ini kalau tidak mau disebut sebagai pondok, aktivitas mereka apa, ngaji juga gitu? Ngaji setiap hari. Iya. Ada juga yang spesial hari kalau malam untuk yang umum, malam Sabtu saya mengkaji tafsir Jalalain. Untuk khusus malam Rebu, malam Kamis Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dan ngaji di sini sifatnya dialogis, Mas. Jadi tidak bukan karena saya pintar, bukan ya, tapi saya begini melihat bahwa masyarakat itu butuh ruang untuk bertanya gitu. Yeah. Soal saya bisa atau nggak bisa jawab itu soal nanti ya. Kalau memang saya ketika ditanya tentang sesuatu saya nggak bisa, ya nggak saya jawab lah. Nanti kita akan tarikan jawabannya. Karena masyarakat hari ini tidak cukup dicekoki, tetapi diberi ruang untuk bertanya, untuk mengidentifikasi kebutuhan akan itu yang sering terabaikan tuh seperti itu. Jadi masyarakat tuh cuma dikasih doktrin aja ya, terus gitu ya. Tapi tanpa pernah diberi kesempatan untuk bertanya. Kalau di sini silakan mau tanya apa saja ya, dan jangankan bertanya, berbeda pendapat dengan saya pun boleh, ada boleh. Pernah ada yang seperti itu? Ya dulu sampean pernah juga berbeda pendapat dengan saya kan? Yang pas ngaji Ihya itu. Iya, sama tidak sekedar bertanya tapi berbeda pendapat dengan saya. Oh, lupa Mas. Lupa saya. Ini kebetulan Mas Danu ini juga salah satu jamaah malam Sabtu, malam Kamis ngaji di sini dan sergap Mas ya. Sergap sekali saya. Sergap Bang. Dari satu bulan itu 4 kali pertemuan saya hadir cuma 1 kali. Begitu bangga ya saya ya. Itu saya memang apa namanya? Ya berbagi waktu lah. Sebenarnya saya pengen hadir, tapi karena pekerjaan saya yang banyak gitu ya. Masya Allah sibuk ya. Sibuk sekali saya. Sidi bubuk maksudnya. Iya betul. Ngantuan. Banyak tugas ya. Tugas ya. Oke ya. Tadi sudah mengasuh pondok pesantren, terus jadi politisi pernah. Ini komplit ya kayaknya.
tapi ada juga ternyata beliau itu juga seorang guru, ngajar juga kan? Ya ceritanya sih begitu. Di mana itu sekarang ngajarnya itu, Yai? Saya sudah beberapa perguruan tinggi saya ngajar ya, dulu di Mitra Indonesia Jogja, tapi saya ngajar S2-nya. S2-nya. Kemudian di Widya Wiwaha, kemudian kelas jauhnya UI dulu, S2 tapi. Kemudian kalau yang sehari-hari di sini di Sekolah Tinggi Islam Husain di Tempuran sini. Oh, ya. Oke. Ya, tapi dosen itu apa toh? Dosen itu kan di sini wadai sadus, di sini sasen katanya begitu. Loh, yang penting Ada transfer apa-apanya. ilmunya kan ada. Kalau orang katanya memberi ilmu itu nanti dia akan nambah. Gitu ilmunya, ya, gitu ya. ya semoga lah saya. Pokoknya saya ini prinsip saya. Iya. Saya harus mengoptimalkan hidup ini untuk semakin banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yang saya ingat dari yang disampaikan Yai Labib sama Yai Said waktu itu, bahwa orang baik kalau berhenti berbuat baik itu dia nggak baik lagi. Ya. Itu yang jadi dasar saya sampai saat ini. Makanya kalau saya dijahatin orang, saya itu nggak tegel mau berbuat jahat juga sama dia gitu. Karena itu nanti akan menghentikan perbuatan baik saya. Ya. Dan begini, ada apa ya? Ada semacam postulat ya atau sinyalemen yang luar biasa di dalam Ihya itu begini. Istiqomah atau konsisten di dalam menjalankan kebaikan itu ya. Di dalam Ihya kita mengenal sebuah pernyataan yang luar biasa. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Artinya begini, tidak ada nilai positif atau nilai baik pada kebaikan yang tidak terus-menerus. Bahkan sesuatu yang buruk, yang jahat, yang tidak terus, itu lebih baik ketimbang kebaikan yang tidak terus. Nah, artinya di sini substansi istiqomah atau konsisten itu adalah jejek ajek atau lurus dan terus menerus. Kalau sekedar Sekali lurus berbuat, terus tapi udah. nggak terus menerus, ya apa? Baik tapi hanya sekali, atau terus menerus tapi nggak baik. Jadi harus terus dan Baik. baik gitu ya, lurus dan terus menerus. Kalau dalam bahasa Jawanya namanya ajek terus jejek. Nah itu istiqomah. Nah saya didoakan semoga menjadi manusia yang lurus dan ya terus Rabbal menerus itu. Alamin. Ya. Tapi masih kok kalau saya lihat masih di relnya. Oh gitu ya, masih pada tracknya ya. Tracknya. Kayaknya ini mau comeback jadi host tak tergantikan lagi nih di Jamaah Kopdar. Oh iya dong. Iya dong. Saya kan memang tidak ada yang bisa menyamai. Oh, gitu. Sombong. Sombong. Nyanyinya, Saya sombong. nyanyinya. Nyanyi apa? Nanti aja lah itu. Nggak enak saya. Oke. Tapi memang benar kawan-kawan. Begitu saya kenal sama Yai Labib dan komunitas di sekitar sini, kita itu saya merasa bahwa yang selama ini Islam saya merasa kok opo-opo kudu doktrin dibeten-beteni surga neraka terus gitu loh. Tapi setelah saya ngaji di tempatnya Yai Labib ini, saya merasa oh enak kok menjalani agama tuh enak banget gitu loh. Iya, Islam itu luas dan luas mas. Ya, jadi bahkan ada satu kaidah yang mengatakan idza doko ittasa'a wa idza tasa'a doko. Dalam situasi normal, artinya orang itu normal dalam pengertian ya memiliki kesadaran penuh, kemudian dia memiliki kesehatan yang wajar prima gitu, dan kemudian dia memang tahu, maka ya harus menjalankan sesuatu yang dalam ajaran itu sebagai azimah atau ajaran pokok. Tapi dalam situasi tertentu ketika orang tidak bisa menjalankan yang pokok ini, boleh kok menjalankan hal-hal yang memang paling mampu ia kuasai dia lakukan. Itu Islam. Jadi Islam itu nggak saklek mas. Enak banget ya, teduh ya, nggak terus kemudian kita harus membela-bela di luar sana bahwa Islam itu kudune ya gitu ya. Tuh, itu kan orang yang terlalu kaku dan saklek itu biasanya pemahaman terhadap ajaran itu
masih dangkal dan parsial, Mas. Iya, iya. Kalau orang itu semakin tinggi, semakin dalam mempelajari agama itu, masya Allah, semakin luas dan Sama luas. Itu. ibaratnya padi di belakang ini ya semakin merunduk, itu semakin merunduk gitu ya. Kalau orang yang dikit-dikit begini itu orang yang maaf ini saya menilainya ya masih dangkal dan parsial. Iya. Masya Allah, Rasulullah SAW itu mengajari manusia untuk menghormati siapa saja, menghargai siapa saja. Bahkan suatu ketika beliau itu didatangi oleh seorang tamu buta dan kemudian beliau itu cemberut dan melengos, itu langsung turun ayat yang mengingatkan itu. Bahwa Rasulullah nggak boleh. Kelas Rasulullah pun diingatkan. Nah itu dia. Artinya apa? Bahwa kita itu melihat orang lain tidak boleh dari sisi derajatnya, kegantengannya. Don't judge the book by its cover. Nah, gitu ya. Jadi dari covernya saja, tapi bahwa kita harus melihat manusia dari sisi kemanusiaannya. Nah, kalau kemudian ada beda pendapat dan lain sebagainya, wajar. Karena manusia itu akan dimengkaru oleh proses-proses interaksi dia dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Itu menjadikan manusia menjadi saling berbeda. Demikian, Mas. Ini yang membuat tadinya saya kecelik itu ya seperti ini, Yai. Saya kan selama ini saya kan orang kota. Kota ya. Kota saya. Orang Kutit ya. Kota tapi yang pojokan. Seorang kota, tapi saya diajak bergaul sama kiai-kiai desa. Saya pikir kiai desa ini ilmu ini gitu loh. Ya, ya. Tetapi itu terbantahkan ketika kita sudah mulai ngobrol secara mendalam soal apa saja. Ternyata ilmu-ilmu wong desa itu jauh lebih banyak dibanding orang kota. Betul. Ya. Mengapa? Karena ia lebih banyak bergulat dengan kehidupan, tidak sekedar bergulat dengan teori, dengan harapan-harapan, tapi dengan kenyataan-kenyataan. Dan kenyataan itu dihadapi dengan sepahit apapun. Iya gitu loh. Saya boleh ngerokok ya? Oh ini penting ini. Monggo Yai, silakan sambil ngerokok. Nah, kalau saya sowan ke Yai ini, kita ngobrol nih, kita berjam-jam ngobrol gitu. Pasti Yai itu diam-diam sambil ngelinting gitu. Ini anak-anak milenial sekarang kan lagi tren nih. Banyak yang buka warung-warung bako, terus kemudian mereka datang ke sana terus ngelinting bareng-bareng gitu, dan mereka di tempat kerjanya di mana juga ngelinting semua ya. Ini kayaknya teman-teman perlu belajar deh. Kalau mereka kan ngelintingnya masih manual tapi nggak bagus bentuknya, atau ada juga yang pakai alat, gampang pakai alat gitu. Kalau Yai Labib ini dia ngelintingnya manual dan rapi-rapi loh, hasilnya seperti ini nih. Loh kan. Bisa Mas di syuting deket. Nah, ini dia. Nah, rapi kan. Ini kita perlu belajar di sini deh. Gini Mas, sebelum ke situ ya. Ngelinting itu ada banyak nilai positif. Filosofinya. Satu, kita ini akan lebih puas ketika kita itu menikmati dari hasil kerja tangan kita sendiri. Iya. Yang kedua, ngelinting ini menghargai dan memberdayakan petani tembakau. Wah. Karena apa? Sama lihat sekarang kalau pabrik-pabrik tembakau itu, pabrik-pabrik rokok membeli tembakau di petani itu dengan harga yang masya Allah murah sekali. Iya. Kalau ini enggak Mas, kita belinya di petani masih natural ya. Jadi di samping kita memberdayakan petani, sehat Mas. Karena di sini tidak ada unsur kimiawi yang dicampurkan. Kalau di pabrik itu kan ada saus kimiawi. Biar semakin sedap. Nah gitu dan sebagainya. Kalau ini betul-betul natural ya, natural. Dan saya merasakan betul betapa pengaruh di dalam tubuh saya itu luar biasa ini. Saya sudah 6 tahun merokok lintingan. Dan saya membelinya kepada petani, bukan kepada pedagang. Dari pedagang saya membeli pada petani. Ini campurannya apa aja Yai? Ini cukup dengan tembakau dan cengkeh saja. Kalau yang dipakai Yai Labib ini tembakau mana ini? Ini lebih banyak tembakau manggung ya, ada varietas kemloko, saya campur sedikit mantili, ada juga yang daerah Lamsi. Mantili itu juga bentuk tembakau ya, salah satu varietas tembakau itu. Mantili, saya pikir hanya cerita sandiwara radio itu. Bukan. Brahma Kumbara. Silakan Mas. Berarti campur dengan cengkeh begitu ya? Iya, hanya tembakau dan cengkeh saja. Perbandingannya berapa?
70-30 lah, itu ideal itu. Tapi kalau masih agak mungkin berat itu mungkin bisa ditambah ke 40% cengkehnya. Tapi kalau 40% cengkeh itu nanti jadi panas. Jadi kalau mau ideal itu 70% tembakau, 30% cengkehnya gitu. Itu ideal itu ideal. Ini yang sering jadi pertanyaan, yang masih sering jadi polemik nih. Ini rokok ini kalau ditinjau dari sudut kajian agama itu kan ada yang mengatakan makruh, ada haram. Itu ya bisa begini. Al hukmu yaduru ma'a illati wujudan aw adaman. Itu kaidah usul fikih. Hukum itu sebenarnya berputar-putar bersama ilat atau penyebabnya. Ada atau tidak. Jadi enggak usah rokok. Menikah itu bisa sunat, bisa wajib, bisa haram. Tergantung kepada situasinya. Betul ya. Rokok begitu. Rokok ini akan haram ya kalau Anda merokok langsung batu-batu langsung sakit gitu. Itu haram. Karena ada doror, ada bahaya yang akan diterima ya. Atau kalau sekedar Anda ngerokok mabuk gitu ya, wah itu haram lah ya, merusak. Tapi kalau ngerokok ini ya sekedar sekedar ingin merasakan kenikmatan tapi tidak berpengaruh kepada tubuh dalam pengertian jadi mabuk atau jadi sakit, ya makruh. Tapi kalau kemudian rokok ini menjadi semacam inspirasi gitu ya, Anda mau ngetik atau mau nulis nggak muncul ya, ini rokok jadi mubah atau bahkan mungkin jadi sunat gitu. Bisa seperti itu ya. Jadi bukan karena tembakaunya yang haram, bukan karena cengkehnya yang haram. Enggak, karena dia bukan sesuatu yang memabukkan. Sama seperti beda ya. Jadi kan kadang disamakan ini. Enggak sama. Ini haramnya sama kayak kita makan babi gitu loh. Atau opium itu. Nah, kalau hasis, opium dan sebagainya itu haram karena memang dari sisi zat yang dikandung oleh opium ya, oleh ganja itu memang memabukkan, membuat orang jadi mabuk gitu, hilang kesadaran. Kalau ini enggak kok Mas. Ya cuma makruhnya itu karena nggak ada manfaatnya gitu loh, manfaatnya nggak ada gitu. Ya. Ya sebenarnya kalau bilang manfaat itu sebenarnya juga subjektif sih. Bagi saya bermanfaat bagi saya. Karena kalau saya ini mau ngajar, mau ngaji, mau nulis itu kalau nggak ngerokok itu rasanya ada sesuatu yang nilai-nilai di belakangnya kan juga kita membantu petani. Oh ya, membantu petani. Dan kadang-kadang kita ini juga, mohon maaf ini kritik untuk pemerintah juga gitu. Gimana sampaikan saja. Setiap tahun itu meningkatkan menambah istilah anggaran gitu ya, target anggaran untuk mendapatkan dari cukai tembakau. Ya. Tapi kampanye anti merokok digalakkan sembilan rupa. Orang nggak boleh selalu ambigu gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini nggak konsisten ini. Kalau memang pemerintah itu nggak suka rakyatnya merokok itu ya, ya stop dan nggak usah menambah target pendapatan setiap tahunnya. Wah, padahal kan target pendapatan setiap tahunnya dalam APBN kita itu di atas paling besar dari cukai. Wah, ya 200 triliun lebih loh itu ya. Ini artinya tidak konsisten. Kalau memang pemerintah nggak pingin masyarakatnya merokok ya jangan kemudian malah meningkatkan target pendapatan dari cukai tembakau. Iya, itu tidak konsisten namanya ya. Dengar itu Pak Pem. Jadi ya. Saya juga mantan politisi ya, jadi betul. Menurut saya kita juga harus konsisten dalam bersikap itu gitu. Iya. Saya pikir begitu Mas. Ya ini dong tutorial dong biar gampang. Jadi sebenarnya melinting itu agak dekat Mas. Buat saya sebagai sebuah keasikan ya, tidak sekedar sebagai hobi ya dan kebutuhan, tidak, tapi sebagai keasikan. Melinting itu rata-rata orang melinting itu mesti dalam bentuknya yang lancip itu ya. Dan ada kesulitan-kesulitan di dalam melinting. Padahal melinting itu sebenarnya sederhana. Kuncinya rapi dulu ya. Ya, jadi
linting itu sebenarnya kuncinya di pemadatan di awal itu ya. Ini harus padat ya. Komposisinya itu 70% tembakau, 30% cengkeh. Di tembakau, di cengkeh. Ya. Oke, kemudian ya baunya enak. Ini dipadatkan begini. Kalau cengkehnya apa saja bisa ya? Oh ya, tapi ini cengkehnya saya bukan cengkeh warungan ya. Ini cengkeh juga dari petani. Jadi masih natural juga. Ini tidak ada sausnya. Kalau di daerah Tempuran sini ada petani cengkeh nggak sih? Ini belinya di daerah Temanggung juga itu. Temanggung. Tapi di sini yang jual sudah banyak ya. Jadi kalau ini sebenarnya langsung dilem bisa. Sudah bisa ya. Ya, cuma kalau Anda ingin lebih rapi lagi. Ini hanya menggunakan sisa ininya ya? Iya. Sisa bungkusnya dari garetnya ini. Ya, jadi ini hanya untuk merapikan dan memadatkan. Jadi biar nanti teksturnya menjadi lebih baik. Jadi begini aja. Sayang ini guntingnya nggak ada ini. Kalau ada guntingnya nih akan lebih. Mas, guntingnya tadi mana, Mas? Nah, ya. Tolong kalau nggak ada beli di warung, Mas. Jadi kita wawancara gini ditonton banyak sekali santri loh. Nah, jadi begini nih. Nah kan, begitu udah selesai, tinggal kita lem. Nah, ya. Kita lem. Oke. Sudah jadi nih, tinggal dipotong kanan kiri. Dipotong ya. Ini sebenarnya kalau ini kan wow, turai gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah jadi begini ini tinggal dipotong begini, selesai, udah rapi sekali nanti. Nah, ini produk seperti ini tidak kalah dengan produk yang dibuat menggunakan alat alat linting ini. Ini kita ngobrol gini ini ngobrol 2 jam itu udah bisa jadi berapa itu ya? Wah, kalau saya 1 jam bisa dapat 40. Oh ya? 40 begini. Ini tidak ngoyo. Tadi nggak sampai 1 menit loh ya. Buat kayak gini tadi nggak sampai 1 menit sebenarnya kalau benar-benar fokus gitu ya. Iya. Mau Mas tunjuk, Mas tunjuk. Iya. Ini rasanya juga stabil. Jadi rokok-rokok dari Yai Labib ini kalau membuat stabil. Insya Allah begitu. Saya sering bawa pulang rokoknya untuk saya bagikan. Dan saya tidak pernah menjual rokok produk saya. Kalau ada orang menjual tembakonya, cengkehnya, produk yang sudah jadi. Kalau saya tidak. Saya hanya mengajak kepada orang yang sudah merokok ya. Betul. Kalau yang belum jangan merokok. Sekali lagi karena rokok ini bikin ketagihan atau termasuk menurut saya ini ada unsur adiktifnya ya, ada aktifnya ya. Kalau orang belum merokok nggak usah ngerokok. Saya tidak menyarankan sama sekali untuk orang yang belum merokok untuk merokok. Tapi bagi yang sudah merokok, itu kalau Anda mau merokok sehat, itu rokoklah lintingan dan jangan yang sudah ada sausnya. Jadi belilah di petani. Di samping memberdayakan petani, Anda juga mendapatkan rokok yang sehat, natural. Yai, terakhir pesan dari Yai Labib untuk teman-teman muda, terutama ya. Apa ini kira-kira? Begini. Saya ini aktif sejak di organisasi sejak kecil. Ya. Sejak SD. Saya itu 6 tahun, itu 5 tahun jadi ketua kelas. Setahun nggak jadi. SMP saya kelas 1 sudah ketua kelas. Masuk ke OSIS. Di pesantren pun saya berorganisasi. Ketika kuliah berorganisasi. Pulang dari pesantren saya juga berorganisasi. Dengan organisasi itu saya mengenal banyak karakter. Yang pertama, yang kedua saya punya banyak jaringan. Yang ketiga, saya banyak belajar dari orang-orang sukses di sekitar saya. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya begini, yang pertama, ayo kita berorganisasi. Dalam organisasi yang kecil sekalipun, agar kita ini tidak merasa sendiri, dan selebihnya tidak merasa pinter sendiri, tidak merasa hebat sendiri. Ketika kita bertemu dengan banyak orang tuh, oh ternyata di bidang ini ada yang lebih hebat dari saya. Di bidang ini ternyata ada yang lebih hebat dari saya. Ternyata saya ini apa gitu. Jadi orang yang mau berorganisasi itu tidak sampai lupa dari akan hakikat diri atau ora lali karo sangkan paraning dumadi. Yang kedua, orang kadang anak muda itu seringkali galau gamang untuk memulai. Saya punya prinsip, saya tidak akan pernah bisa kalau saya tidak mencoba. Maka tetaplah berani mencoba agar kita tahu di mana kelebihan dan kelemahan kita. Wah, itu dia. Asik ya ternyata ya.
Oke, kawan-kawan, sepertinya potret kali ini kita tuntaskan sampai sekian. Barangkali nanti kalau kita ada waktu lagi, kesempatan lagi, kita akan ngobrol lagi dengan Kiai Labib dan kita akan banyak belajar untuk hal-hal yang lainnya lagi. Lebih spesifik ya. Iya. Ya. Terima kasih Yai waktunya. sama-sama. Semoga Sama-sama. terus sukses dan lancar semua kegiatannya. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di Potret bareng Danu Sang Bintang Official. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sampai jumpa.